Kakak Parisan, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Sudah minta tadi. Yes. Ya. Apalagi selain halaman PSM, halaman 1 dan 12, apalagi yang sangat menarik ini disuguhkan oleh Tribun Timur buat Tribuners. Seperti biasa di akhir pekan itu kita banyak berita-berita santai, berita-berita hiburan atau apa namanya ya. Ya seperti itu, berita-berita santai untuk pembaca-pembaca setia kita ini, khususnya pecinta otomotif juga, kemudian terkait berita Makassar. Nah, khusus untuk berita otomotif, ini kan ada mobil baru juga, bukan baru sih, bukan baru sekali, All-New R3 Suzuki. Iya. Jadi yang Tribuners yang berpikir ini sekarang cari mobil yang bagus tapi murah, bukan murah, hemat bahan bakar, karena kan mahal sekali sekarang bahan bakar. Iya. Apalagi tidak sembarang orang bisa beli Pertalite. Ada deh. Pakai aplikasi nanti. Nah, ada mobil All-New R3 Hybrid ini bisa jadi pilihan juga. Ini sudah terbukti. Tadi PT Mega Putra Sejahtera ini main dealernya Suzuki di sini. Dia test drive, dia coba ini mobil dari rute Makassar sampai Pangkep 2,9 liter Jina pakai bensin. Kira-kira hemat itu kata. Ini Sebagai yang punya mobil dan sering mau mobil. hemat sekali. Hemat sekali berarti. 2,9 liter dari Makassar sampai dia Pangkep tadi untuk test drive-nya itu jaraknya sekitar 60-an kilometer lebih. 2,9 liter. Jadi tadi ini test drive-nya Suzuki ini PT Mega Putra ingin buktikan bahwa ini Suzuki R3 Hybrid benar-benar hemat. Hemat sekali. Tadi diukur. Nah, jadi ini ada pilihan, salah satu rekomendasi atau pilihan juga bagi Tribuners yang punya mobil baru, yang cari yang dia yang utamakan supaya hemat, tidak boros, karena mungkin akan sering dipakai. Coba-coba ini ke showroomnya di jalan apa sana tadi itu, di Andi jalan Petarani. bukan di jalan Gunung Latimojong. Iya. Gunung Latimojong ini showroomnya Suzuki. Bukan di Petarani kayaknya, pindah ke sana. Di sana. Di situ jadi bilang Latimojong gitu dari dulu. Oh, Latimojong jadi dari dulu ya. Kalau kan di Veterani kita tahu showroom mobil banyak di situ. Iya. Ternyata ada di sana juga. Terus kita selain test drive mungkin juga tahu bagaimana fitur-fiturnya ini mobil baru, bisa semua di showroomnya sana. Mungkin lihat-lihat juga. Kemudian masih soal otomotif ini juga, tadi ada sekitar ratusan lebih owner Yamaha, motor Yamaha dari berbagai merek lakukan touring keliling kota Makassar. Touringnya ini beda karena kalau biasanya touring itu motor touring jalan keliling-keliling konvoy, ini tadi touring sambil bagi sembako. Dia tahu Bagus dong nih kegiatan sosialnya. Jadi bagus tonton. ini dalam rangka ulang tahunnya Yamaha juga. Yamaha akan ulang tahun ke-67 tahun ini. Nah, jadi Yamaha PT Surakujaya Abadi Motor, main dealernya Yamaha di Sulselbar ini tadi gelar touring sama komunitas-komunitasnya. Jadi dia touring sambil bawa sembako. Jadi kalau ada orang didapat di jalan yang dinilai layak dapat sembako, dikasih. Tahu dia. Biasa tadi ini Yamaha. Bagus tahu. Kegiatan selain touring dapat kegiatan sosialnya juga dapat dengan bagi-bagi sembako. Jadi selain Yamaha yang gelar kegiatan sosial, ada juga ini bukan otomotif sih tapi perusahaan yang bergerak di bidang otomotif juga, Kala Transport logistik. Nah, tadi kegiatan sosialnya ini dia pergi di kampung Savana. Dia bagi mengajar di sana, ajar anak-anak di kampung itu, ajar menggambar, pokoknya kegiatan-kegiatan yang edukatif di sana tadi. Kemudian bagi-bagi makanan untuk anak-anak, kemudian makan bareng di sana. Jadi kegiatan sosial banyak juga tadi dilakukan oleh Kala Transport. Bagus ya tahu kegiatannya nih. Terus sekarang harus diperbanyak juga Tribuners kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi CSR dan sebagainya itu. Selain perusahaan, untung ya masyarakat di sekitar juga harus merasakan kebahagiaan. Iya, sakatnya tuh. Iya, sakatnya. Kalau kita itu sakatnya perusahaan ini. Iya. Untuk halaman Makassar, kita suka ikan koi. Tapi kasih kalau jangan kasihan sekali kalau mau digoreng.
Lucu masalahnya. Kan ikan koi ini dipajang, ikan mahal ini. Ikan hias Ikan tuh. hias. Jadi di Makassar itu sekarang ada lomba ikan koi. Tahu. Tempatnya itu di Goro, di jalan apa sih namanya? Tum Namanya Abdul Razak. bukan depan Rujak wakil gubernur Yusuf Dengawing. Yusuf Dengawing. Nah, jalan Yusuf Dengawing di situ ada lomba dan sekaligus pameran ikan koi. Ada 820 ikan mahal di sana itu dipajang dan diperlombakan. Lombanya sampai besok. List pengumuman pemain. Jadi kalau kita pecinta ikan koi pergi ke jalan-jalan ke situ. Dia sama tak mau beli deh. Kalau mau beli bawa memang juga uang tak. Karena tidak ada itu, bukan itu ikan pasar itu 20.000 dapat 5 tidak. Kecil-kecil gitu tapi 20.000 itu makanannya Jin udah apa kalau bawa ke sana. Untuk kalau dapat ke makanannya. Ikan koi ini jutaan, bahkan ada puluhan juta satu ekor. Iya tahu. Kalau yang warnanya bagus, kemudian sering ikut lomba dan menang, tambah mahal gitu. Karena ada sertifikatnya juga ini. Sampai ratusan juta itu. Jadi banyak memang orang yang sangat mencintakan ini kan ikan koi juga. Menurut budayanya orang Jepang ya tuh itu pembawa rezeki katanya. Betul. Jadi kalau kita pelihara ikan koi di rumah itu kepercayaannya ya, mereka akan mendatangkan rezeki juga. Iya. Tapi ya siapa tahu yang tidak cinta ikan tiba-tiba jalan ke sana, wih bagus nih. Saya suka lihat ikan koi, bagus memang warnanya tuh itu. Tidak cocok di dompet. Itu mami kodong kalau kita Kita ke ikan lele mami bisa. tidak ada tempat ikan tak. Tempat ikan tidak ada. Pacena tondi. Itu info untuk pecinta ikan hias, ikan koi, silahkan datang di Goro. Acaranya sebenarnya sejak hari ini, tadi itu sudah mulai dipajang di sana, diperlombakan, dan besok penilaian juga. Dan besok itu pengumumannya, jadi masih bisa dilihat di sana. Kemudian selamat untuk Kota Makassar di peringatan Hari Anak Nasional 2022 ini mendapat predikat Kota Layak Anak. Nah, jadi Kota Makassar ini diberi penghargaan oleh Menteri P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak kategori Nindya. Nah, jadi kategori Nindya ini bukan yang paling tinggi sebenarnya. Masih ada yang di atasnya itu kategori utama. Tapi Makassar naik nih levelnya dari tahun lalu itu kategori Madya, sekarang naik ke Nindya. Ya, tahun ini naik Nindya. Jadi selamat buat Kota Makassar. Ini predikat ini menandakan bahwa Makassar layak anak. Begitu loh bahasanya. Iya. Tapi ya kalau kita lihat sekarang sebenarnya masih banyak fenomena-fenomena di mana anak-anak itu masih sangat butuh perhatian. Dieksploitasi. Nah, di jalan-jalan di lampu merah kita masih dapat melihat anak-anak meminta-minta, digendong, anak bayi digendong sama orang tuanya pergi mengemis, padahal mereka tidak tahu apa-apa, seharusnya di rumah main, makan, tidur, tapi malah dibawa ke jalanan berpanas-panasan. Nah ini mungkin jadi untuk pemerintah Kota Makassar ini jadi perhatian. Jangan sampai hanya mendapat predikat, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak anak-anak kita, anak-anak kecil yang tidak mendapatkan haknya. Jadi ini jadi jadi cambuk juga untuk berbenah, supaya bisa targetnya dapat predikat utama tahun depan bisa dilaksanakan. Karena miris sekali sekarang Tribuners, kita jalan-jalan di lampu, hampir di setiap lampu merah, kalau bukan pengamen, pengemis, penjual-penjual, banyak sekali ya, dan anak-anak kecil semuanya. Kita kasihan juga, mau dikasih nanti mereka suka jadi betah di jalan, tidak dikasih, kita kasihan juga. Jadi ya memang perlu kerja keras dari pemerintah Kota Makassar, stakeholder semua untuk memperbaiki ini. Apalagi ini dalam momen peringatan Hari Anak Nasional 2022, jangan sampai ada anak-anak yang tidak mendapatkan haknya. Juga momen ini untuk menghapus diskriminasi, karena masih banyak anak-anak khususnya pengidap HIV dan disabilitas itu didiskriminasi terus. Jadi anak-anak kita yang kurang beruntung dapat penyakit disabilitas, kemudian HIV itu mereka didiskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Jangankan lingkungan sekitarnya, keluarganya pun diskriminasi. Nah, jadi ini semua jadi pesan peringatan di peringatan Hari Layak Anak. Hari Anak Nasional 2022 yang jatuh pada hari ini, agar kita lebih memperhatikan anak-anak kecil kita, anak-anak bagaimana supaya hak mereka terpenuhi, tidak ada diskriminasi dan sebagainya.
Amin ya rabbal alamin. Yes. Banyak nih kayaknya Tribuners nih. Oke deh, Moki halaman apa lagi saya reviewkan? Saya pemain tunggal malam ini Tribuners. Jago ya Tribuners ini, Luar redaktur biasa satu. ini. Ditinggali ini sendiri nih sama untuk berita-berita lengkapnya seperti biasa baca besok Tribun Timur edisi Minggu 17 Juli 2022. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Kakak Farizal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.